Nyapa dulu ya, tapi bukan satu-satu, satu persatu. Mungkin keterwakilan saja ya. Yang dari Bali, gimana kabarnya Bali? Halo? Silakan angkat tangan. Alhamdulillah sehat semua Bapak. Bali sehat Bapak, Ya, terima sehat kasih. Bapak. Oh ya. Amin dari Ini Buleleng. Pak Muazzin dari mana ini? Bali atau NTB? Muazzin NTB, Pak. Ya, gimana NTB? Alhamdulillah. Ya, kondisi aman, alhamdulillah. Walaupun sempat sedikit ada goyang-goyangan. Kemarin sore Ya, ada goyangan ya. Ada goyangan, betul ada goyangan. Jangan Tapi sudah. Kemarin sore. Jangan keseringan sebut-sebut gempa ya. Oh, tergantung situasi. karena katanya kita sebut gempa biasa datang sedikit-sedikit. Tapi bukan. Terkadang kita bisa jaga, tapi ada yang ya lepas kontrol. Ya. Tidak bisa dikontrol ya. Iya. Kalau ini yang di depan ini, Ibu Agnes. Halo, Bu Agnes. Ibu Agnes. Ini. Halo. Ada Bu Agnes. Ada dua Bu Agnesnya. Agnes Betty. Agnes Betty. Ibu Agnes Betty. Suaranya belum masuk. Iya. Ya, siapa dulu? Disapa. Siapa? Gimana kabarnya Bu Agnes? Oh, belum masuk suaranya ya. Atau Volumenya ini mungkin, tapi itu bukan. Ya. Ini saya mau cari yang NTT yang lain, Yang NTB, Assalamualaikum. Nah, NTB. NTB sudah NTB. Saya mau cari NTT. Assalamualaikum Bapak Haji. Ya, Waalaikumsalam. Mana NTT lagi nih? Assalamualaikum. Oh ini. Bapak. Bali saja ini. Bali. Ini Nima Detoni. Oh Bali nih. Bali nih. Assalamualaikum Bapak, NTT. Oh iya, mana? Yang mana itu? Labuan Bajo. Oh Labuan Bajo. Iya Bapak. Pak Mustahil, ya. Ya, gimana Labuan Bajo? Ya Alhamdulillah Bapak. Oh iya, nanti saya ke sana lagi ya. Ya, oke. Kayaknya sudah cukup saya capa, sudah ada keterwakilan semua ya. Ya Bapak. Ya, baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Namun, saya ingin menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka secara online dengan Bapak Ibu selaku peserta diklat jarak jauh RPP angkatan kedua ya. Karena pada hari ini kita masih berikan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda negara kita ataupun secara global. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa seperti pesan Pak Presiden, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Jaga kesehatan agar kita bisa terhindar dari wabah virus corona ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan banyak hal tentang pengembangan SDM. Tentunya saya akan memulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, Bapak Ibu bisa membaca ini, bisa juga
Download ini ya, Undang-Undang Nomor 5, tolong di-download itu. Karena sudah banyak gentayangan di internet ini. Ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Bicara tentang aparatur sipil negara itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang disingkat dengan PNS. Kemudian yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat dengan P3K. 2 tahun terakhir ini, pemerintah khususnya di Kementerian Agama melaksanakan pengadaan CPNS. Ya. Melaksanakan pengadaan CPNS, kalau tidak salah di tahun 2018 itu, Kementerian Agama mendapat formasi sebanyak 17.175 orang. Ya. Namun yang terpenuhi baru sekitar 14.000 lebih. Sehingga di tahun 2020 atau 2019 dibuka lagi formasi sebanyak 5.875 orang. Ya. Tapi setelah mengikuti CAT, yang mana sudah ditentukan yang lulus CAT, itu akan dilanjutkan dengan SKB. Tapi karena kondisi atau keadaan yang seperti ini kita rasakan, maka ini untuk sementara belum dilaksanakan. Pengadaan CPNS 2018-2019 tidak seperti biasanya pengadaan CPNS beberapa tahun yang lalu. Apa yang tidak biasanya yaitu dengan menggunakan CAT. Ya, jadi betul-betul diseleksi yang punya kompetensi yang bagus, yaitu dengan CAT, Computer Exit Test. Ya. Bagi putra-putri Indonesia yang punya kompetensi yang bagus, itu akan berhasil melalui seleksi ini. Karena tidak lagi menggunakan nepotisme, KKN, itu tidak bisa lagi. Karena dengan menggunakan IT, tidak ada yang bisa mengintervensi. Sehingga kelulusan CPNS itu sangat ditentukan oleh yang bersangkutan. Ya, itu bedanya. Apa tujuannya pemerintah melaksanakan kegiatan pengadaan CAT ini, pengadaan CPNS ini melalui CAT, semata-mata adalah karena pemerintah ingin agar supaya aparatur sipil negara itu di dalam bekerja lebih profesional, ya, lebih profesional, lebih berintegritas, netral, dan dapat berkinerja yang tinggi. Itu sesungguhnya tujuan daripada dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini tentang aparatur sipil negara. Baik dia guru, pengawas, kepala madrasah, kepala sekolah, ataupun yang lain-lain harus profesional di dalam bekerja. Kemudian selanjutnya, tadi ada saya sebutkan, yang kedua adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sesungguhnya nanti untuk menggantikan istilah ke depan itu tidak ada lagi istilah guru honor, pegawai honor, tetapi dia akan masuk pada ASN yang dinamakan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, makanya siapa yang bisa mendaftar menjadi CPNS, siapa yang bisa mendaftar menjadi P3K, itu semua ada aturan-aturannya. Kalau untuk CPNS, batas umur itu maksimal 35 tahun. Iya, 35 tahun.
Tetapi kalau P3K ini 20 tahun sampai 1 tahun masa pensiun. Jadi bisa umur 55, 50 masih bisa mendaftar untuk masuk P3K. Itu Bapak Ibu yang kategori ASN. Kalau kita berbicara SDM Kementerian Agama, secara kuantitas itu lumayan banyak itu. Iya, lumayan banyak. Sampai saat ini berdasarkan sistem informasi kepegawaian, PNS Kementerian Agama itu sebanyak 234.000. Iya. 234.385 orang. Itu khusus PNS. Ya, khusus PNS itu. Sementara di luar PNS ada juga kayak guru honor, pegawai honor. Itu lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi jumlahnya. Inilah SDM Kementerian Agama yang harus kita kembangkan, ya, yang harus kita kembangkan. Pertanyaannya adalah, mengapa SDM itu perlu dikembangkan? Ya. Misalnya, Bapak Ibu guru, mengapa mengikuti diklat ini? Ya. Mengapa mengikuti diklat khususnya RPP? Ya. Bisa jadi karena RPP yang ada sekarang itu tidak lagi sama modelnya RPP sebelumnya. Ya. RPP yang lagi ramai-ramai dibicarakan oleh Bapak Ibu guru itu dikenal dengan RPP berapa lembar? Halo? 1 lembar. Ya, RPP 1 lembar. Ya, yang terdiri berapa komponen? 3 komponen. 3 komponen. 3 komponen. Ini sobat saya tanya, ini Ibu Wiji Putri Lestari. Coba ketiga komponennya itu apa saja? Wiji. Halo Bu Puji. Wiji, Bu. Wiji di unmute Bu Wiji. Mutnya. Ya, di Di unmute sendiri itu. Iya, Pak. Ya, coba sebutkan 3 komponen RPP yang kamu sudah pelajari. Pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Ya. Halo. Halo. Ya. Ya. Oke, sudah yang. Jadi itu. Bapak Ibu mengikuti diklat RPP ini karena adanya kebijakan baru, ya kan? Adanya kebijakan baru dalam proses pembelajaran. Ataupun ke depan Bapak Ibu juga akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Sehingga DJJ yang Bapak Ibu ikuti ini itu sangat tepat. Iya, itu akan sangat tepat. Karena sesungguhnya Bapak Ibu guru dengan Widya Iswara itu hampir sama tugasnya. Nah, yang pertama tugasnya adalah mengajar. Bapak Ibu guru kan tugasnya juga mengajar. Kalau kita mengajar, apa yang disampaikan? Pengetahuan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengajar, berarti yang disampaikan itu adalah pengetahuan. Apalagi tugas Bapak Ibu guru? Mendidik. Nah, kalau mendidik, apa yang disampaikan? Tentunya yang disampaikan itu adalah nilai-nilai. Ya, akhlakul karimah. Nilai-nilai yang baik.
Seperti sopan, santun. Nah, itu. Terus apa lagi tugas Bapak Ibu guru? Melatih. Kalau melatih apa yang disampaikan? Berarti keterampilan. Nah, itu. Jadi bedakan ini Bapak Ibu ya. Mengajar, melatih, dan mendidik. Sekarang saya mau tanya Pak Muazzin. Halo Pak Muazzin. Halo Pak Muazzin. Halo. Siap, Ya. siap. Kalau Pak Muazzin Siap. mengajar, melatih, dan mendidik, mana yang lebih banyak disampaikan? Untuk yang paling dominan, ya otomatis yang mengajar. Ya, benar. Yang paling yang dominan. dominan adalah mengajarnya. Mengajarnya. Terus kalau mendidiknya, biasa enggak dilaksanakan? Oh, itu kalau mendidik sudah otomatis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, maksud saya kalau dibandingkan dengan pengetahuan, itu kira-kira berapa persen itu disampaikan? Ya, sekitar kalau mengajarnya 50%, maka melatih dengan mendidiknya kita bagi 25, Ya, 25. boleh. Ya. Pak Muazzin, mata pelajaran apa? Alhamdulillah guru kelas Oh, guru MI. NI. Oh ya, Di luar matematika. Ya, di luar matematika. Sama ya? penjaskes. Sama penjaskes. Oke. Jadi itu, coba bayangkan Bapak Ibu itu, di antara mengajar, melatih, dan mendidik, yang disampaikan lebih dominan adalah mengajarnya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan ya. Ya, betul. Ya. Kalau agama pasti banyak nilai-nilai di situ kan? Betul. Ya. Sudah Kalau pasti. penjaskes berarti harus lebih banyak keterampilan. Oh iya betul. Nah, itu. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu mengajar, melatih, dan mendidik sesungguhnya mau diseimbangkan ini. Kalau bicara tentang mendidik, kita bisa melihat bagaimana perilaku siswa Bapak Ibu semua sekarang ya. Nah, tentunya untuk memperbaiki perilaku itu berarti mendidik itu menjadi penting. Sekarang Ibu Agnes, saya mau tanya. Di antara ketiga hal itu, mana yang paling gampang dilakukan? Halo Bu Agnes, Betty. Halo, Bu Agnes. Gimana ini Mas Dedi? Tidak kedengaran? Bu Agnes. Sudah ada masuk dia. Sudah ada ini Bu Agnes cuma Suaranya dia. halo Bu Agnes. atau yang lain saya tanya ya. Bu Agnes. Oh ini Pak Ismila Dwianti. Halo. Ya, ya. Ya. Yang Tadi lebih saya mudah katakan, kalau menurut saya itu mengajar Bapak. Tapi kalau melatih kemudian keterampilan itu perlu waktu, perlu pembiasaan. iya, berarti lebih mudah menyampaikan pengetahuan ya? Iya. Iya, daripada nilai-nilai ya? Iya, nilai-nilai melatih Ya, mendidik itu perlu maksudnya dukungan begini. juga dari orang tua Bapak dan lingkungannya. Iya. Iya. Pengetahuan disampaikan itu 10 menit itu siswa bisa paham ya? Iya. Iya, tapi kalau siswa disuruh antri Ya. bisa berbulan-bulan itu baru bisa. Iya. Iya, artinya nilai itu tidak boleh secara tiba-tiba itu muncul Iya. kan? Ya, dia harus berproses dari awal, dari keluarganya, ya kan? Iya, dari keluarga, lingkungan Sekolah. juga mendukung. Nah, ini. Iya. Inilah beberapa hal yang sesungguhnya Bapak Ibu perlu tekankan di dalam mengajar ya. Iya, makanya di dalam penilaian itu ada namanya nilai pengetahuan kan? Ya, nilai keterampilan, juga ada nilai sikap ya. Nilai sikap spiritual dan sosial. Nah, ya itu Bapak Ibu yang
perlu terus kembangkan agar peserta didiknya itu antara pengetahuan, antara keterampilan, begitu juga Sikap. sikap itu paling bisa seimbang ya, bisa seimbang. Kalau ketiga-tiganya ini bisa berpadu ke dalam satu bingkai, itu akan menjadikan siswanya sebagai siswa yang baiklah. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali pada bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 ya, tahun 2014 itu, kalau kita baca pada pasal 21, itu di situ ada hak, ya, ada hak seorang ASN. Apa saja haknya? Yang pertama, menerima gaji. Bapak Ibu menerima gaji kan? Halo, mengajar menerima gaji atau tidak? Terima Bapak. Ya, menerima, karena itu adalah haknya Bapak Ibu. Tunjangan, fasilitas. Bapak Ibu punya fasilitas apa yang diberikan kepada negara? Ada mobil dinas? Tidak. Tidak ada untuk guru. Paling pengawas kalau mobil dinas. Yang ada mobil dinasnya itu pejabat-pejabat struktural ya? Iya. Ya, misalnya kepala balai, ada mobil dinasnya itu, rumah dinasnya beserta isinya juga. Nah, itu Bapak Ibu punya hak. Bapak Ibu juga berhak mendapatkan cuti, gitu ya? Iya, dapat hak cuti. Ya, ada kalau ibu-ibu ada cuti melahirkan, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara, banyak jenis-jenis cuti, itu haknya. Bapak Ibu guru juga berhak mendapatkan tunjangan hari tua. Itu. Ini khusus bagi pegawai negeri sipil. Itulah sebabnya orang Indonesia itu sangat fanatik dengan PNS. Orang tua kita ketika memasukkan kuliah menyampaikan kepada anak-anaknya, ambil ini supaya nanti itu lebih mudah menjadi PNS. Padahal tujuan pendidikan itu tidak mesti harus menjadi pegawai negeri sipil. Karena tujuan pendidikan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Menjadi guru, di situ Bapak Ibu temukan kebahagiaan, maka tercapailah tujuan pendidikan. Menjadi wira swasta, di situ Bapak Ibu temukan kebahagiaan, maka itu juga sudah tujuan pendidikan sudah tercapai. Itu Bapak Ibu. Jadi kita itu sangat fanatik dengan PNS. Kenapa? Karena pasti itu mengatakan nanti kalau pensiun tetap bisa dapat gaji ya. Padahal di negara-negara maju itu lebih banyak penduduknya itu lebih banyak ingin berwira swasta. Karena kalau berwira swasta bicara tentang pendapatan memungkinkan untuk lebih banyak. Ya, itu Bapak Ibu. Apalagi haknya Bapak Ibu? Yaitu mendapatkan perlindungan. Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugasnya itu dilindungi oleh negara. Ya, dilindungi oleh negara. Walaupun sering kedengaran ada guru yang dikena kasus hukum. Kenapa? Karena dia menghukum siswanya. Nah itu. Namun demikian guru itu tetap mendapat perlindungan. Yang terakhir, haknya Bapak Ibu adalah berhak
untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Ya, itu. Jadi ini adalah haknya Bapak Ibu kalau berbicara pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu banyak bentuknya, ya, banyak bentuknya itu. Bentuk pertama, seminar. Bapak Ibu guru bisa saja melaksanakan seminar tentang RPP dengan mengundang narasumber. Ya, itu ya. Bisa juga dalam bentuk workshop. Ya. Workshop pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi kalau workshop ini pasti ada produknya. Hasil akhirnya adalah produk RPP misalnya ya. Bisa juga dengan bimbingan teknis, intek. Ada ahli, ada narasumber yang diundang, kemudian kita mendengarkan tentang bagaimana membuat RPP 1 jam selesai. Atau 1 hari selesai, 1 semester RPP-nya. Itu dengan bimbingan teknis. Bisa juga dengan istilah dulu itu, waktu saya mahasiswa, penataran. Ya kan? Penataran Pancasila. Itu sebenarnya sekarang masih bisa dilakukan begitu. Bisa juga dengan magang. Bapak Ibu guru-guru pemula yang belum banyak pengalaman mengajarnya, bisa juga magang dengan guru-guru senior. Nah itu, supaya paham bagaimana menjadi guru yang baik. Ya. Yang terakhir, bentuk pengembangan kompetensi adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang disingkat dengan diklat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa Bapak Ibu perlu didiklat? Nah, itu. Ayo, ada yang mau jawab? Ayo, siapa? Oh ya, ini Ibu Ya. Ibu Ismillah Dimianti, dari mana ini? Dari Min 2 Buleleng, Pak. Oh, dari Buleleng. Iya. Saya akan mencoba menjawab tentang mengapa pentingnya kita mengikuti diklat. Yang pertama, peraturan itu selalu berubah. Jadi guru-guru diharapkan mengikuti kebijakan pemerintah yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa kita juga zamannya sudah beda. Jadi kita mesti mengupgrade diri sehingga apa yang kita sampaikan di kelas itu membuat anak-anak menjadi senang belajar. Itu Pak, yang mungkin teman yang lain akan menambahkan. Terima kasih. Cukup. Ya cukup. Nah ini bagus ini jawabannya Ibu Bismillah. Kenapa? Yang pertama karena kita itu harus mengikuti perkembangan ya. Ya. Kemudian adanya kebijakan-kebijakan baru sehingga Bapak Ibu perlu mengikuti diklat. Tapi pada dasarnya sebenarnya Bapak Ibu di diklat itu karena ada kesenjangan kompetensi. Ya. Ada kesenjangan kompetensi antara kompetensi real dan kompetensi ideal. Realnya, Bapak Ibu itu kan harus memahami 100% pembuatan RPP 1 lembar kan? Ya, itu idealnya itu. Tetapi realnya di lapangan sekarang banyak guru-guru belum RPP ini sehingga dipanggillah Bapak Ibu mengikuti diklat RPP. Itu ya, yaitu saya ulangi
ada kesenjangan kompetensi antara kompetensi real dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, itu Bapak Ibu semua. Siapa yang punya tugas memberikan pendidikan dan pelatihan, tentunya adalah lembaga diklat yang ada di Kementerian Agama. Ya, lembaga diklat yang ada di Kementerian Agama. Kalau kita baca PMA nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan PMA 59 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia, lembaga diklat kita itu ada 14. Ya, Balai Diklat Keagamaan ada 14. Di antaranya adalah Balai Diklat Keagamaan Denpasar dengan wilayah kerja Bali, NTB, dan NTT. Nah, tugas setiap Balai Diklat itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Ya, setiap tahun kita diberikan anggaran untuk melatih ASN yang ada di wilayah kerja kita. Karena begitu banyaknya aparatur sipil negara yang ada di dalam wilayah kita, tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia, maka dalam 1 tahun itu tidak terpenuhi semua hak-haknya. Ya. Misalnya tahun ini paling kita hanya bisa mendiklat sebanyak kurang lebih 3.000 orang. Sementara dalam wilayah kerja kita itu ada sekitar 12.000 orang. Coba bayangkan itu. Berarti kan kita butuh 4 tahun baru bisa mendapatkan pengembangan kompetensi ini. Nah, sekarang apa strategi-strategi kita untuk supaya para aparatur sipil negara itu untuk setiap tahun bisa mendapatkan diklat, ya maka dilaksanakanlah diklat jarak jauh ini. Ya, maka dilaksanakanlah diklat jarak jauh. Diklat jarak jauh ini sangat bagus dilaksanakan. Kenapa? Karena sasarannya sangat luas. Dari sisi sasaran ya luas sekali ini. Dan Bapak Ibu sangat bebas memilih jenis-jenis diklat yang diinginkan. Ya. Ada beberapa diklat yang kita publish keluar untuk diikuti Bapak Ibu. Contohnya ini adalah RPP, model-model pembelajaran, penelitian tindakan kelas, penilaian. Itu yang ini yang kita laksanakan untuk DJJ. Sehingga sesungguhnya Bapak Ibu kalau sudah familiar dengan masuk mendaftar secara online, nah, Bapak Ibu punya kesempatan lagi sebenarnya ini setelah ikut DJJ RPP bisa lagi memilih untuk diklat-diklat yang lain. Misalnya itu yang saya katakan tadi, model-model pembelajaran, publikasi ilmiah, penilaian, TIK, apalagi sekarang Bapak Ibu guru sangat dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Karena bisa jadi kalau kondisinya seperti ini terus, bekerja di rumah, maka Bapak Ibu harus melaksanakan pembelajaran secara online. Seperti ini. Untuk melaksanakan pembelajaran secara online, apa yang disiapkan? Video pembelajaran. Bapak Ibu ada yang selama DJJ ini ada yang membuat video pembelajaran? Halo? Kewajiban, Pak. Semuanya, Pak. Semuanya, Pak Balai. Semua ada, Pak. Ada. Semuanya membuat untuk tugas akhir. Ya, Semuanya ikut. ini bagian daripada tugasnya berarti dari 40 orang ini akan ada sebanyak 40 orang video pembelajaran. Itu bisa dikembangkan ya, supaya nanti Bapak Ibu guru juga melaksanakan pembelajaran kepada siswanya
secara online. Ya, inilah pentingnya kita menguasai IT. Makanya sekarang itu dikenal yang namanya 4.0. Ya, era 4.0. Padahal sebenarnya sekarang sudah ini sudah bukan lagi tapi 5.0. Apa artinya? Antara manusia dengan TIK itu, teknologi itu sudah harus bersinergi. Manusia akan berbicara dengan robot, ya kan? Itu. Jadi kita tidak bisa lari dari teknologi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu merancang pembelajaran secara online, komunikasi kepada pimpinannya, kepala madrasahnya, kepala sekolahnya. Bagaimana kalau kita melakukan pembelajaran secara online saja? Karena dari sisi ekonomis itu sangat ekonomis. Itu Bapak Ibu ya, pentingnya mengembangkan terus kompetensinya. Mengembangkan terus kompetensinya. Nah, sekarang bagaimana cara mengembangkan kompetensinya? Bisa dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan. Ya, Bapak Ibu meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Misalnya apa? Misalnya Pak Rusar Tatik. Halo? Pak Rus? Ya. Ye, Pak. Ye. Ini Bapak atau Ibu? Ibu. Ibu, gimana Pak? Iya, Ibu. Ibu Ruth, kualifikasi pendidikannya jenjang apa? Saya sudah S2, Pak. Wih, hebat ya. Nggih, sudah. Oh, berarti berlanjutkan lagi sampai ke S3 ya? Nggih. Semoga, Pak. Semoga bisa. Semoga bisa ini mau ada rencana. Nggih. Ya, cari beasiswa ya? Nggih. Ya, itu bagian daripada mengembangkan kompetensi. Kalau Pak user ini kenapa ada Pak user ini? User ini kan ini laptop ya? Oh, bukan, belum diganti ini namanya ya? Panitia. Hah? Halo? Pak user? Nggak kedengaran. Ibu Nur Hidayah. Halo? Ibu Nur Hidayah. Hidayati Rahman. Iya, Pak. Ya, Ibu Nur Hidayati Rahman, kualifikasinya apa? S1, S2, S3? Ya? S1 ya? Ya, S1. Belum S2. Sebenarnya sudah S2, cuman pas pendaftaran PNS kemarin pakai ijazah S1, Pak. Oh iya, bagus juga itu. Yang penting kan PNS dulu ya. Iya, nanti Pak. ada caranya untuk agar supaya S2-nya bisa di SK-nya itu ada itu. Tanya BKN itu bagaimana mengusulkan itu ya. Iya, Pak. Supaya bisa S2-nya itu nempel di namanya. Nah, itu secara formal Bapak Ibu bisa meningkatkan kualifikasinya ya melalui pendidikan formal dari S1 ke S2, S2 ke S3. Kalau sudah S3 ke mana lagi? Tidak ada lagi ya, sudah pendidikan tertinggi. Kemudian ini Ibu Rista Andini. Halo Bu Rista, dari NTB atau NTT? Dari Buleleng, Pak. Buleleng semua ini banyak ya? Buleleng. Oh, Buleleng. Nih. Oke. Nggih. Ah, ini Ibu Merensiana dari NTT ini. Halo?
Mutnya Bu Emeresiana. Mut Bu Emeresiana. Halo Ibu Emeren. Bu Emeren. Dari NTT ya? Ya. Ya. Kualifikasi pendidikan apa? S1, S2, S3? S1. S1. Ya. Harus ini ya, berusaha untuk meningkatkan kualifikasinya ya. S2, kalau S2 ikut S3 lagi. Oke ya, makasih. Saya lanjutkan ya sedikit lagi. Ya, sedikit lagi saya ingin menyampaikan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Kenapa? Karena sebuah organisasi, apa itu madrasah, apa itu sekolah, kantor, bisa berproduktivitas, berkinerja tinggi kalau sumber daya manusianya itu bagus. Ya, sumber daya manusia itu harus berkualitas. Kenapa? Karena perkembangan saat ini itu sudah maju sekali. Sehingga Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak lama lagi Bapak Ibu akan memasuki era tahun 2024 ya. Yaitu RPJMN yang kelima, di mana pemerintah sekarang sudah menyiapkan yang namanya Smart ASN. Ya. Jadi Bapak Ibu guru harus masuk dalam kategori Smart ASN. Ya. Smart ASN itu artinya Bapak Ibu guru itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus lebih profesional. Apa contohnya profesional? Ya, yaitu bekerja sesuai dengan keahliannya. Misalnya Pak Didin Wahyudin. Halo? Pak. Keahliannya Pak Wahyudin apa? Mata pelajaran apa? Guru kelas, Pak. Oh, guru kelas. Berarti banyak keahliannya ya? Banyak keahliannya. Pelajaran apa? Semua tematik kecuali PJOK. Ya, PJOK. Jadi kalau PJOK ada guru khususnya ya? Iya, Pak. Iya. Ya. Nah, itu Pak Wahyudin itu harus profesional ya, sesuai dengan. Iya, insya Allah, Pak. Kalau dari kualifikasi pendidikannya apa? S1 PGSD sama S1 PAI, 2 kali S1-nya, Pak. Oh, S1 PAI, mengajar matematika. Iya, sama. S1 PGSD sama S1 PAI, 2 S1-nya. Oh, hebat ya. PGSD. Iya, Pak. Ya harus profesional ya. Ya. Iya, Pak. Kemudian apalagi selain profesional, yaitu menguasai teknologi informasi. Apa sudah dikuasai? Belum. Ya, belajar tentang penguasaan tidak ada batasnya ya, karena kita harus belajar terus ya. Ya, betul. Iya, Ya, Pak. jadi sekarang era TIK, Bapak Ibu harus mengembangkan kompetensi TIK-nya agar supaya pelajaran itu bisa dilaksanakan misalnya dengan secara online. Nah itu. Kemudian berwawasan global. Pak Wahyudin sebagai guru, wawasannya itu jangan hanya berwawasan, ini dari NTT ya? NTT, Pak, NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, di mana? Di -1 TTS, SOE. Oh, Timur Tengah Selatan ya? Ya. Iya, Pak, terpencil kita.
Tidak apa-apa. Nah, ini kan terpencil tapi sudah muncul di TV nih. Pohon diri, Pak. Sudah muncul di HP ini. Ya. Nah, apa-apa di sana terus kembangkan itu ya. Ya, Jangan berhenti belajar atau jangan baru belajar. Nah, itu kuasai TIK. Wawasannya jangan hanya berwawasan TTS ya. Insya Allah Pak, kemarin udah tes S2 Pendidikan Dasar UT, baru lulus tes masuk Pak. Oh ya, ini wah, ini mantap ini Pak Wahyudi. Ada usaha untuk mengembangkan terus kualifikasinya ya. Iya Pak. Iya. Ya. Terus jangan menyerah ya dengan keadaan. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Karena guru itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling mulia di dunia ini ya. Insya Allah. Selain dokter, ya. Selain dokter, jadi guru itu kalaupun tidak mendapatkan honor di dunia, nanti di akhirat diberikan sekaligus honornya itu. Amin ya Allah. Amin ya. Ya. Lebih baik kita artinya jangan sampai kita gagal di kehidupan yang lebih kekal ya. Iya Pak. Ya, jadi melalui mengajar, menjadi guru yang baik akan mendapatkan pahala yang mengalir terus, amal jariah, karena digunakan terus oleh orang-orang yang sudah diajarkan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kualifikasinya harus ditingkatkan. Apalagi yang perlu ditingkatkan adalah kompetensinya ya. Ya. Kompetensi. Ya, kompetensi. Nah, bagaimana kompetensi itu diukur? Itu bisa diukur itu. Ya. Kalau Bapak Ibu guru ingin mengukur kompetensi siswanya, tentunya melalui tes ya. Ya. Jadi bisa diukur, bisa dikembangkan ya kan? Ya. Kemudian apa lagi? Kinerja. Ya, Bapak Ibu juga harus ditingkatkan kinerjanya. Itulah sebabnya setiap tahun atasan kita itu memberikan penilaian tentang kinerja. Ya, kinerja itu nilainya ada kualifikasinya. Nah, kita sangat tidak berharap kinerja kita itu kurang, nilainya kurang, itu jangan. Minimal kinerja kita itu baik. Ataupun kalau bisa kinerja kita itu sangat baik. Nah, itu 3 hal yang sangat perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama kualifikasi pendidikannya, yang kedua adalah kompetensinya, yang ketiga adalah kinerjanya. Melalui apa? Bisa melalui diklat, bisa melalui pendidikan formal, bisa secara klasikal, bisa juga secara individu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana upaya-upaya Balai Diklat Keagamaan Denpasar mengembangkan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya. Tentunya karena kita punya tugas adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, maka diklat yang kita laksanakan itu bukan hanya dalam satu bentuk atau dalam satu jenis, tetapi kita melaksanakan diklat dengan berbagai jenis. Yang pertama ada istilah diklat di wilayah kerja. Nah, diklat di wilayah kerja ini dalam kondisi saat ini itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena antara peserta diklat, panitia dan widya suara harus bertatap muka secara langsung. Saya tidak tahu kebijakan nanti kalau kita sudah memasuki era new normal, bisa jadi DDWK ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.
Misalnya dalam satu kelas tidak bisa lagi 40 orang, tetapi cukup 20 orang, kemudian mejanya diatur, bangkunya diatur dari jarak-jarak yang sudah ditentukan. Bisa jadi juga Bapak Ibu kalau mengajar dibuat seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita memasuki yang disebut new normal. Bapak Ibu yang saya hormati DWK, juga dengan diklat reguler, diklat yang dilaksanakan di kampus. Ini juga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena Bapak Ibu misalnya dari NTT, dari NTB harus naik pesawat ke Bali. Ya, untuk naik pesawat saat ini itu tidak mudah karena kita harus diperiksa dulu kesehatannya yang melalui PCR atau swab. Yang biayanya satu kali periksa itu 2.500.000, 4 juta, dengan masa waktunya bisa 7 hari, bisa 14 hari. Jadi ini juga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, yaitu diklat reguler. Maka dilaksanakanlah diklat jarak jauh dengan asumsi bahwa diklat jarak jauh ini antara peserta diklat dengan panitia, dengan widya suara, tidak bertatap muka secara langsung, tetapi bertatap muka secara online. Sehingga tidak terjadi sentuhan-sentuhan fisikal ya. Ya, jadi inilah yang lebih memungkinkan digunakan, yaitu diklat jarak jauh. Bahkan Bapak Ibu, tahun depan saya merencanakan diklat jarak jauh ini harus lebih banyak dilaksanakan, yaitu sekitar 70% dari pelaksanaan diklat kita, agar supaya ASN yang ada di wilayah kita itu secara merata mendapatkan pengembangan kompetensi. Saya kira Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Kalaupun ada yang ingin bertanya atau menyampaikan saran, mungkin masih ada waktu 5-10 menit. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai atas penyampaian. Luar biasa Bapak Ibu, sangat detail sekali Bapak Kepala Balai menjelaskan tentang kompetensi dan tentang guru. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi dan wawasan buat Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kami persilakan bagi yang ingin berikan saran maupun pertanyaan buat Bapak. Pak Jalal. Ya, langsung aja Pak Jalal, silakan. Ya. Sebutkan dari instansi mana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, saya Jalaluddin SPD Pak, unit kerja saya Min 1 Sumbawa Besar, DPK MI NW Propok, Kemenak Kabupaten Sumbawa. Wih, lengkap ya. Ya. Jadi begini Pak Kepala Balai. Ya. Berkenaan dengan peningkatan kompetensi, memang sebenarnya dari kualifikasi pendidikan ini Pak Kepala Balai, sebenarnya dari pribadi sih sangat kepingin sekali. Ya. Cuman ada hal-hal tertentu yang terkadang kita itu agak jenuh, terutama dengan istilah kelas jarak jauh Pak Kepala Balai. Oh ya. Terkadang itu yang membuat kami itu agak sedikit maju kena, mundur pun kena. Ya. Sehingga bagaimanapun juga kami ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan dari S1 ke S2. Tentu ada nilai poinnya terkadang, terutama dalam kenaikan pangkat atau hal lain. Tetapi setelah berjalan sekian semester, ada hal-hal seperti yang saya katakan tadi, masalah kelas jauh ini Pak. Nah, kira-kira menurut Kepala Balai, ada enggak solusi yang terbaik untuk mengatasi hal seperti ini? Terima kasih Pak Kepala Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Jalal dari Sumbawa, ini bagus karena ada usahanya ya.
Ya. untuk meningkatkan kualifikasinya sambil melaksanakan tugasnya seperti biasa, kan begitu ya? Betul, betul Pak. Ya. Tapi sebenarnya Pak Jalal, kalau memang lebih ingin fokus ya, tapi ini butuh waktu ya, tapi kan tidak terlalu lama. Tapi bisa langsung tuntas. Oh gitu ya. Iya, bisa langsung tuntas. Lebih bagus masukkan permohonan untuk mendapatkan semacam tugas belajar, ya kan? Ya, misalnya di Mataram, ya kan? Ya betul betul. Tapi resikonya harus meninggalkan tugasnya. Nah itu. Iya, tapi yang saya maksud ini beasiswa daripada mengikuti kelas jauh yang ini jelas atau bagaimana itu Pak Jalal, ini kelas jauhnya ini. Karena saya itu kan pernah mendengar bahwa istilah kelas jauh sekarang itu kan sudah tidak diperkenankan ya. Ya betul betul. Iya, karena dulu itu kelas jauh itu belajarnya Sabtu Minggu. Sementara aturan yang tentang kuliah itu belajarnya Senin sampai Jumat. Jadi kita juga harus hati-hati kalau mengambil keputusan untuk meningkatkan kualifikasi ya. Betul, betul. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur berjalan ya selesaikan saja. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentunya Bapak Jalal itu harus berkonsultasi dengan kepala madrasahnya ya. Minta petunjuk, diberikan keringanan soalnya mengajar, dan seterusnya, ya kan? Karena sudah semester berapa? Saya enggak jadi daftar, Pak, karena itu takutnya was-was terus. Oh, cuman masalahnya, Pak, iya. kenapa kalau di UT itu kok bisa, sementara yang lain itu enggak bisa? Iya, nah, UT itu memang tugasnya seperti itu, proses pembelajarannya. Iya, jadi kebijakannya seperti makanya saya sarankan lebih bagus masuk di UT saja. Iya, karena itu sangat resmi kan kalau UT kan. Iya, itu kalau saran saya lebih bagus kalau mau kuliah sambil tetap melaksanakan tugasnya adalah ikuti universitas terbuka. Apa yang mau dipilih tentunya dikembalikan kepada apa dasarnya sekarang kan. Ya. Dan juga harus diingat agar supaya ini bisa menjadi angka kredit itu harus linear ya. Ya betul, linear ya. Iya, harus linear dengan jurusan yang kita ambil. Ataupun yang alternatif yang kedua adalah itu yang saya katakan tadi, di Kementerian Agama itu ada sejumlah beasiswa. Pilihlah itu, mau beasiswanya di Jawa, di Sulawesi. Kalau S2 itu 2 tahun itu sudah selesai. Sudah beristri belum? Sudah punya anak, Pak. Nah, ini juga masalahnya nih kalau kalau kuliah di Jawa harus diboyong juga keluarga ke sana ya. Ya itu kalau dari saya itu Pak Jalal ya. Ya, makasih Pak Kepala Tapi Balai. yang lebih penting juga itu adalah belajar dulu ya sekarang secara mandiri, cari informasi-informasi ya begitu. Ya. Ya, makasih banyak Pak Kepala Balai. Ya, saya Pak. Ya. Ini masih ada. Apa? Ya, saya. Siapa itu? Saya Muhasir Pak dari Dompu. Oh ya Pak Muhasir, silakan. Oke, jalan Pak Muhasir nih. Iya. Iya, silakan Pak Muhasir. Ya. Ini ada pertanyaan nih buat Pak Jafar, boleh Pak? Bisa dengar suara Pak? Dengar. Dengar. Ya, silakan. Iya, ini jaringannya agak putus-putus di sini Pak. Mohon maaf. Jelas kok di sini. Iya, baik materi yang Bapak sampaikan tadi masalah SDM itu luar biasa dan saya tetap nyimak Pak. Memang kata kuncinya adalah bahwa guru itu adalah tokoh utama ya dalam peran peningkatan SDM Indonesia yang unggul gitu kan. Nah, sehingga ketokohan guru dapat dilihat pada peran strategisnya di kelas dalam menyampaikan setiap pelajaran terhadap siswanya kan begitu Pak. Dengan memiliki beberapa kompetensi yang tadi disampaikan. Pertanyaan saya di saat-saat ini kan banyak juga ya model-model atau strategis
seorang guru itu menyampaikan materinya dalam masa-masa pandemi ini. Ada yang kunjungi rumah, ada yang belajar daring. Oleh sebab itu kita harus bisa mengapresiasi, Pak. Tapi sebelumnya saya Muhasir, Pak. Saya guru di madrasah swasta di Dompu, Pak Jafar. Ya. Jadi pertanyaan saya pertama, bagaimana peran strategis guru, Pak, dalam mewujudkan SDM siswa ini biar siswa itu bisa terlahir dengan kreatif, dengan pengetahuannya yang memang bisa dibanggakan oleh orang tua, masyarakat, dan sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, model-model pembelajaran alternatif gitu di masa pandemi ini bagi guru-guru yang non ASN seperti guru non PNS yang mungkin karena keterbatasan finansial dan sebagainya baik dari sekolah swasta maupun guru swastanya. Apakah ada peran strategis dari teman-teman Balai Diklat Denpasar untuk melatih khusus guru-guru yang memang bukan ASN ini, atau mungkin diberikan fasilitas atau aplikasi khusus untuk sekolah-sekolah yang memang swasta di bawah naungan yayasan? Itu yang pertanyaan yang kedua. Jadi untuk sementara itu saja Pak Jafar. Terima kasih, mohon maaf ini sinyalnya putus-putus. Ya. Oke Pak, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini Pak Muhasir Dompu ya, pertanyaannya susah dijawab ini. Nggih Pak, nggih. Yang pertama masalah apa tadi itu? Saya lupa pertanyaannya. Peran strategis untuk guru-guru dalam mencerdaskan anak bangsa. Strategis guru di dalam meningkatkan kompetensinya ya? Iya. Iya, kembali Bapak Muhasir membaca 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Itu permantap itu. Ya. Permantap yang namanya kompetensi profesional. Nah, kuasai materi yang akan diajarkan ya. Itu harus dikuasai itu. Ya. Kenapa? Karena tanpa penguasaan materi yang bagus, seorang guru otomatis akan kesulitan menyampaikan materinya. Contohnya, ada siswa yang bertanya, Pak Muhasir mengatakan, tunggu dulu nak, setelah iklan berikut. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tetapi Pak Muhasir harus langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Kenapa? Karena Pak Muhasir harus menjaga wibawanya di depan siswa. Seorang guru tidak boleh jatuh di depan siswanya. Kalaupun terpaksa dia jatuh, maka dia harus cepat-cepat bangkit kembali. Nah, itu kompetensi yang kedua adalah tingkatkan kompetensi pedagogiknya. Tingkatkan bagaimana Pak Muhasir itu mengelola pembelajaran secara dinamis. Jangan mengajar dengan kaku. Ya? Ya. Metode ceramah terus yang digunakan. Ya kan? Iya. Harus digunakan berbagai macam metode. Karena metode pembelajaran itu sangat banyak. Ada 101 metode pembelajaran dalam buku Active Learning. Baca itu. Ya. Nah, itu ya. Iya Pak, aduh banyak sekali Iya, dalam kondisi seperti ini, apakah memungkinkan itu untuk dilaksanakan? Saya kira tidak. Kenapa? Karena pembelajaran dalam kondisi seperti ini harus dilakukan di rumah. Tapi Bapak Ibu sudah bisa merasakan bagaimana saya menyampaikan materi. Sekarang pun secara online kita kan lebih bisa interaktif ya. Iya. Iya itu pedagogiknya harus diperbaiki. Nah ini kompetensi ini yang sangat menunjang di dalam proses pembelajaran, yaitu penguasaan materi dan penguasaan metode, penguasaan model-model pembelajaran dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada aplikasi atau pelatihan khusus bagi guru-guru non-PNS? Kita tidak ada
sekat-sekat ya. Di dalam sebuah diklat itu berbaur, Pak. Berbaur antara PNS dengan non-PNS. Apalagi DJJ ini. Siapa yang lebih responsif mendaftar untuk mengikuti diklat, dialah yang jadi pemenangnya. Jadi berlomba-lomba saja mendaftar, begitu. Iya. Iya, berlomba-lomba saja. Karena sekarang ke depan kita lebih banyak mengikuti melaksanakan diklat jarak jauh. Jadi sampaikan kepada teman-temannya Pak Muhasir bahwa kalau mau ikut diklat, coba daftar cepat itu. Ada berbagai macam pilihan diklat yang bisa diikuti. Diklat model-model pembelajaran, diklat penilaian, publikasi ilmiah, media pembelajaran. Itu bisa nanti ke depan teman-temannya sampaikan kepada seluruh ya temannya, silakan. Pada kita itu sudah disiapkan berbagai macam jenis diklat. Jadi kita tidak ada ya program-program khusus, ini khusus untuk PNS, ini khusus non-PNS, tidak. Kita berkolaborasi ke dalam agar terjadi namanya learning community secara kolegalitas. Itu jangan belajar mandiri. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jafar. Alhamdulillah. Siap. Halo, host. Ya. Gimana? Sudah? Cukup Pak Muhasir. Tadi Pak Muhasir kayaknya ngetes Pak Bala-Bala gitu kayaknya. Astagfirullahaladzim. Iya, belajar Pak ini sambil. Iya, kita sama-sama tahu 4 kompetensi guru itu. Siap. Itu belakangnya Pak Muhasir kayak kandang kambing ya? Iya Pak, ini kebun pisang Pak. Kebun pisang. Kayaknya di situ ada sinyal ya? Iya, ini kalau di gunung ini luas Pak. Iya, insya Allah nanti saya ke sana ya. Iya Pak, boleh. Nah itu Pak madrasahnya Pak di bawah nih. Oh iya. Iya, ini Mas Dedi harus programkan ke sana ini. Siap. Kita belajar edukasi dengan alam Pak. Bagus ya. Ya harus bersabar ini Pak Muhasir ini. Ya sabar Pak Muhasir, kita insya Allah main-main ke sana. Iya Pak, makasih. Ada selanjutnya Bapak Ibu yang lain, apa ibu-ibunya ini? Tadi 2 orang bapak-bapak. Ya, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, silakan, masih ada waktu. Ayo, silakan ngobrol sama Pak Kepala Balai. Mengusulkan diklat apa mungkin? Ya. Nanti ada yang japri saya pengen diklat TIK Pak, katanya Pak. Ya, betul Pak. Saya mau diklat TIK Pak. Betul Mas. Saya mau TIK Pak Balai. Ya itu bagus tuh. TIK ya. Iya, betul. Kalau ada saya sudah menyampaikan ke WI saya itu supaya membahas ini bagaimana memberikan diklat TIK yang lebih banyak kepada guru-guru karena kondisinya sekarang kan. Makasih Mas Dedi sudah ada Mas Dedi. Terima kasih Mas Dedi. Ya. Nanti kita ini ya. Ya, nanti kita fasilitasi Pak Jalal. Iya, mantap. Makasih. Tolong dikirim dia punya brosur pendaftarannya juga. Nah, di gini dulu. Kalau bisa langsung semua ada ini kata dua. Ya Bu. Nah, ini ibu siapa ini mau mendaftar bertanya? Ada yang bertanya dari ibu-ibu? Ibu Rabiatul? Ya kalau dikasih kesempatan sedikit sih Pak tadi ya, langsung. Yang Smart ASN 2024 itu Pak. Kak guru harus sesuai dengan keahliannya. Berarti misalnya kebetulan saya ini kan kualifikasi pendidikannya S1 Pendidikan Ekonomi. Dan sekarang tugasnya di MI. Apakah nanti akan dipindah seperti itu? Apa-apa? Gitu yang ulangi. Kan Smart nanti 2024 ini kan Bapak bilang ada Smart ASN gitu. Jadi ASN itu kerja sesuai dengan keahliannya. Apakah maksudnya sesuai background kualifikasi pendidikannya? Karena berhubung saya ini kan pendidikan ekonomi, tapi tugasnya di MI sebagai guru kelas seperti itu Pak. Apakah akan dipindah nanti? Ya, maksudnya saya mengatakan sesuai keahliannya itu bisa diukur dari background pendidikannya kan? Iya, bisa diukur dari background pendidikannya.
Tetapi Ibu Rabiatul sebagai guru kelas, di mana guru kelas itu harus banyak menguasai mata pelajaran ya. Iya, iya. Ya kalau Bapak Ibu Rabiatul menguasai itu sudah keahliannya itu sudah benar itu. Tetapi harus betul-betul kalau mengajar itu ya misalnya matematika, ngajar matematika kan? Iya, semua tematik, Pak. Iya. Berarti itu kan Ibu Rabia harus paham tentang pembelajaran matematika kan? Nah, berarti kan juga ahli matematika kalau begitu, walaupun background pendidikannya bukan. Artinya apa? Ibu Rabia itu sekalipun background ekonomi, tetapi karena di kelas pengajar ini harus dibarengi dengan belajar tentang itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah. Ya, keahlian itu ya kemampuan Bapak Ibu itu menyampaikan materi itu kepada siswa kan secara baik ya, sehingga siswa itu lebih mudah memahami materi yang dijelaskan gitu ya. Ada anak dah JP. Terima kasih Pak Kepala. Ya, terima kasih Bu Rabi. Selanjutnya apa lagi sekali saya kasih kesempatan. Ya, satu lagi. Satu lagi sebelum kita mengakhiri. Bisa nambah saya. Belum puas Pak Jalal. Apa Pak kira-kira Pak? Mungkin mewakili teman-teman yang lain, Pak Jalal mungkin. Ini Pak, ya, ganti Pak Jalal. Pak Ketua kelas itu enggak ada. Saya puas Pak Jalal. Sedikit saja. Ya, Pak. Jadi begini Pak Kepala Balai. Ini termasuk musibah bagi kami kira-kira 4 tahun yang lalu lah. Ya. Karena kami yang di sekolah swasta itu ditarik ke MIN, semuanya ditarik. Sehingga kami itu numpuk di MIN yang mungkin siswanya tidak sebanyak yang kita bayangkan. Sementara tenaga pengajar yang di kami saja di MIN 1 itu hampir itu 80-an orang. Wah, nah, setelah itu kami itu di DPK semuanya. Di DPK. Sehingga teman-teman yang jadi kepala sekolah saat itu tidak boleh lagi menjabat menjadi kepala sekolah di sekolah swasta. Nah, kira-kira itu aturannya masih tidak berlaku sampai sekarang Pak Kepala Balai. Maaf Pak, ini Pak Jalal kalau bicara tentang regulasi-regulasi seperti itu, kebetulan kita Balai Diklat tidak terlalu ke situ ini. Oh, begitu. Iya. Karena tugas kita hanya mendiklat ya. Itu bisa Pak Jalal tanyakan ke bidang madrasah ya. Oh, gitu. Kanwil. Iya. Sekarang itu lebih terbuka. Sekarang namanya pelayanan publik itu lebih transparan. Oh, gitu. Jalal bisa langsung ke Kanwil bertanya bidang madrasah. Bisa juga langsung ke pusat, direktur madrasah. Iya, jadi jangan lagi takut-takut. Yang penting yang disampaikan adalah sebuah kebenaran ya, sebuah kondisi. Iya. Seperti itu, Pak. Oke. Pernah saya dengar seperti itu. Ya. Tapi kalau secara secara akal kita pikir, kalau sudah seperti itu kan sudah tidak bisa bergerak kan? Betul. Ya, sudah tidak bisa. Ini kalau secara saja. Sudah itu akan membatasi ruang gerak guru kan? Iya, betul. Iya, seperti itu Pak Jalal. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Kepala Balai. Ya, sama-sama. Ya, sudah cukup Pak Kepala Balai ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena kita sudah akhiri untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya di akhir ke acara ini kita tutup bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Balai, kemudian juga Bapak Ibu peserta diklat. Untuk besok kita terakhir penutupan. Insya Allah penutupan di angkatan 2 kita yang nutup Pak Kasubag PU. Nanti jamnya sementara sesuai jam di jadwal Bapak Ibu. Kalau mungkin ada perubahan nanti pasti kita akan informasikan kembali di WA Group.
Baik Bapak Ibu, kita akhiri sama-sama, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat.